Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Wulan, saya dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al-Irsyad Cilacap. Hari ini kita ketemu di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Kita akan membahas mengenai analisis kelayakan investasi. Udah siap? Oke. Analisis kelayakan investasi adalah keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomis dan juga sosial sepanjang waktu. Jadi nantinya ini akan meliputi 3 aspek, yaitu manfaat finansial, manfaat ekonomis nasional, dan juga manfaat sosial proyek bagi masyarakat sekitarnya. Jadi kalau kita mau berinvestasi tetapi hanya memiliki manfaat finansial, coba kita mundur sejenak. Kita recheck ulang, pastikan kita paling tidak mendapatkan 2 dari 3 manfaat. Karena apa? Agar disebut dengan investasinya layak, maka sebaiknya memang idealnya 3-tiganya kita dapat. Jadi manfaat finansial kita dapat, manfaat ekonomis nasional juga kita dapat, dan juga kita memiliki investasi yang memiliki dampak sosial bagi masyarakat sekitar. Bisa dipahami ya Kak ya? Nah, proses ini, proses memilih proyek bisnisnya ini yang disebut dengan analisis kelayakan. Apakah layak atau tidak investasi di sini? Jalan atau enggak nih gitu. Memberikan kita manfaat atau tidak nih. Manfaatnya baik dari tadi finansial untuk kita atau juga ekonomis secara nasional dan juga bagi masyarakat. Oke, di sini kita akan masuk ke karakteristik studi kelayakan investasi untuk contohnya pabrik tekstil ya. Nah, sebelum kita melakukan investasi, maka kita harus lihat dulu dari ruang lingkupnya, cara kegiatan proyek dilakukan, kemudian evaluasi aspek yang menentukan keberhasilan atau tidaknya dari suatu proyek ini, kemudian sarana yang diperlukan, hasil kegiatan dan biaya yang dikeluarkan, kemudian manfaat, dan juga langkah-langkah pada saat mendirikan proyek ini. Oke, kita masuk ke yang pertama, ruang lingkupnya. Nah, sebelum kita melakukan investasi, maka harus dijelaskan dulu nih, si proyeknya ini itu nanti akan beroperasi di wilayah apa? Contoh, pabrik tekstil nih, karena contoh kasusnya pabrik tekstil ya. Nanti pabrik tekstil ini itu akan beroperasi secara tahapan tertentu saja. Jadi hanya contoh bikin benangnya saja atau sudah terpadu dari mengolah dari sutra, kemudian jadi benang, dari benang menjadi kain, dari kain menjadi baju. Nah, ini kita harus detail dulu. Ini proyeknya ini area luas lingkupnya atau ruang lingkupnya itu di mana? Cuman bikin dari sutra menjadi benang, dari ulat-ulat sutra itu kita proses menjadi benang, atau sampai tahapan mana, atau sudah terpadu. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah cara berkegiatan proyek dilakukan. Nih, kita harus ngecek nih, apakah nanti proyeknya itu akan kita tangani sendiri atau dibagi-bagi dengan atau diserahkan ke berbagai pihak. Ada berapa pihak yang terlibat? Siapa yang nantinya akan menangani proyek ini? Nah, itu harus jelas juga. Kita doang atau kita dengan partner atau ada banyak pihak atau justru kita nggak ikut sama sekali. Kita hanya menjadi investor pasif. Nah, itu harus didetailkan dulu sebelum benar-benar kita terjun atau kita melakukan investasi. Ya. Kemudian yang ketiga, itu evaluasi aspek yang menentukan keberhasilan proyek. Ini juga harus diidentifikasikan proyek-proyek faktor-faktor apa saja nih yang bisa menjadi kunci keberhasilan dari proyek ini. Kemudian diidentifikasikan underpinningnya itu seperti apa saja gitu ya. Nah, kemudian aspek yang diperlukan dalam proyek ini nggak kalah penting nih. Kita harus tahu karena ini kan nggak cuman kaitannya sama material ataupun tenaga kerja ya, tetapi ini juga sampai ke fasilitas-fasilitas pendukung.
seperti jalan raya atau kemudian juga transportasi. Kenapa kok urusan jalan raya kok ada urusannya sama investasi, layak atau tidaknya? Ya, contoh nih, kita mau investasi ke dalam satu proyek atau kita mau ke investasi ke satu perusahaan, tetapi perusahaannya itu blasuk banget, jauh banget di desa. Nah, jalannya aja jalan kecil. Kita akses ke sananya aja sulit. Kemudian kalau kita mau ngambil produknya secara besar-besaran aja susah. Karena apa? Karena truk nggak bisa masuk, jalannya bergelombang, jelek banget gitu. Malah bukannya kita untung, nanti malah rugi karena truknya kita rusak gitu, karena jalannya bolong-bolong. Itu makanya harus harus kita sampai sedetail itu kita melakukan sebuah studi, sebuah analisa sebelum kita benar-benar melakukan investasi gitu. Jangan asal investasi, oh untung, 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 tapi ternyata bodong gitu. Jadi kita harus cari tahu dulu, kita lakukan studi dulu gitu. Apakah layak atau tidak kita berinvestasi. Nah, kemudian transportasinya, oke lah tadi jalannya jalan kecil, jalannya di protokol, jalannya tidak di jalan protokoler ya, jadi agak-agak masuk ke dalam gitu. Nah, kita harus cek lagi transportasi umumnya seperti apa gitu loh. Kalau ternyata kita mobil kita sedang mogok gitu, contoh truknya kita sedang mogok gitu, apakah memungkinkan ada mobil yang bisa masuk transportasi umum? Atau kalau kita nggak bisa masukin truk, jalannya mungkin kecil gitu. Apakah harus selalu pakai kolbak? Kalau pakai kolbak harus berapa kali balikan dan lain-lain. Seperti itu juga harus sampai dengan pemahaman kita, sampai dengan analisa kita gitu. Apakah nanti fasilitas-fasilitas pendukungnya seperti apa? Kemudian listriknya di sana, apakah naik turun sering sering jeglek apa enggak? Nah, itu juga harus kita tahu gitu sebelum kita melakukan investasi. Apakah kita layak berinvestasi di situ atau tidak? Paham ya teman-teman ya? Biar apa? Biar nggak rugi, biar nggak bodong. Jangan sampai kita udah ngeluarin berapa ratus juta, ternyata belakangan kita baru tahu kalau ternyata sarananya kurang oke. Kemudian juga ini ternyata ruang lingkupnya itu ternyata skopnya kecil gitu. Jadi karena jualannya jualan benang gitu, bukan jualan produk jadi berupa baju atau segala macam atau kain gitu. Itu kita benar-benar sebelum melakukan investasi itu kita harus benar-benar melakukan studi dulu, harus mengamati dulu, harus menganalisa dulu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah hasil kegiatan dan juga biaya. Berapa biaya yang harus ditanggung untuk bisa bikin satu produk? Dihitung dulu. Jangan sampai kita tuh invest, 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 nggak tahu, nggak mau tahu bagaimana prosedurnya, bagaimana belanja biayanya, bagaimana nanti balik modalnya dan segala macam. Ya kali kita sultan, sultan juga tetap nggak mau rugi kali, tetap aja mereka juga kalau investasi maunya untung cepet. Maka mereka juga harus menganalisa dulu, terutama biayanya berapa, biaya yang harus dikeluarkan dalam memperoleh hasil atau memproduksi suatu produk dulu, kemudian sampai produknya itu ke tangan pembeli itu seperti apa, biayanya berapa, total biayanya berapa, itu harus dihitung. Jangan sampai bodong. Kemudian ada juga manfaatnya. Nah, ini juga akibat yang bermanfaat dan tidak adanya dari kegiatan atau proyek ini. Manfaat nggak? Ada manfaatnya buat kita nggak? Ada manfaat finansial nggak? Ada manfaat untuk negara enggak? Karena kan secara nasional juga harus harus mempunyai kebermanfaatannya ya. Kemudian apakah ada proyek ini manfaatnya untuk masyarakat? Kalau kita investasi, contoh kita investasi ke perusahaan. Perusahaan itu ternyata memang suka membuat sumur-sumur sebagai bagian dari CSR-nya, dia membuat sumur-sumur di tempat-tempat atau di Indonesia bagian eh, timur mungkin yang kekurangan air bersih, kemudian mereka memang sebagai wujud CSR-nya suka membuat sumur-sumur untuk air minum dan juga sumur-sumur untuk kegiatan sehari-hari. Nah, itu apakah kita kalau investasi di perusahaan itu dengan investasi dengan perusahaan B mungkin yang tidak sama-sama menguntungkan tetapi tidak punya kegiatan CSR, pilih mana? Nah, itu harus dianalisa, Kak. Sebaiknya yang memang memiliki manfaat finansial untuk kita, memiliki manfaat secara ekonomi atau nasional, dan juga manfaat untuk masyarakat.
masyarakatnya, baik masyarakat sekitar maupun di suatu masyarakat tertentu dengan program CSR atau Corporate Social Responsibility. Dan kemudian yang terakhir adalah langkah rencana untuk mendirikan proyek. Ini harus terjadwal. Jadi ada jadwalnya. Jadi sudah ada skenario blueprintnya ya dari bulan Januari mungkin pengurusan perizinan dan lain-lain. Jadi mulai dari perizinannya itu kan surat-suratnya, kemudian AMDAL. AMDAL itu adalah analisa lingkungan, seperti apa proyeknya ini mengganggu masyarakat atau tidak gitu. Apakah dapat izin dari masyarakat karena kan mungkin akan membuat gaduh atau menimbulkan polusi udara dan lain-lain. Itu harus diurus secara sistematis. Jadi ada jadwal-jadwalnya sebelum kita mendirikan proyek itu ada sudah tertata ya dari bulan Januari, Februari dan seterusnya itu sudah ada gambaran besarnya. Jadi biar kita tahu jadwal kegiatannya. Oke, sementara itu dulu informasi yang bisa saya share. Nanti kita akan lanjut ke part yang kedua.